muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah telah jamin diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Akan tetapi beliau mengimani firman Allah, taubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dan Nabi mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah kepada kalian. Sesungguhnya aku tidak kurang setiap harinya beristighfar dan bertaubat kepada Allah 100 kali. Oleh karenanya, jika kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan yang perlu kita rutinkan itu perbanyaklah kita bertaubat, perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sangat beruntung orang-orang yang nanti pada hari akhiratnya mendapati lembaran-lembaran catatan amalnya istighfar katsira, catatan istighfar yang banyak. Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Yang pada kesempatan yang lalu kita telah menceritakan bagaimana mulailah sedikit-sedikit ketika dakwah secara terang-terangan, bagaimana di antaranya Allah meninggikan dan mulai menguatkan Islam, di antaranya dengan imannya Abu Bakar dan berimannya para tokoh-tokoh yang lain. Dan pada minggu yang lalu juga kita telah menyebutkan bagaimana kisah ajaibnya, kisah luar biasa ketika Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, beriman, yang padahal tidak niat beriman, lalu Allah membukakan hatinya dan menempelkan keimanan pada hatinya, sehingga Hamzah termasuk orang yang beriman dan termasuk orang yang paling kuat mendukung dan membela Islam. Oleh karenanya wajar saja sungguhnya Nabi SAW sangat mencintai dan sangat senang apabila pamannya tersebut sudah beriman. Ma'asyiral muslimin, pada pertemuan yang lalu juga kita telah sebutkan bagaimana karena beratnya gangguan, makanya Nabi SAW menyuruh kepada umat-umat muslimin untuk berhijrah. Bahkan ketika mereka tahu sudah ada isu bahwasanya umat-umat di Mekah sudah mulai beriman, mereka kembali lagi. Akhirnya pun mereka melanjutkan lagi untuk tidak kembali ke Mekah. Pada pertemuan ini, insya Allah kita akan membahas ataupun menceritakan kisah berikutnya, yaitu kisah yang sangat mulia. Allah mengangkat dan meninggikan Islam dengan berimannya seorang yang sangat mulia. Dialah adalah Al-Faruq, yang pembeda, yaitu Islamnya Umar bin Khattab. Bagaimana kisah Islamnya Umar bin Khattab? Diriwayatkan an Ibnu Abbas, an Ibnu Ishaq, qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, bahwasanya suatu ketika diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah, dari istrinya Ummu Abdillah binti Abi Hazmah. Ya, Ummu Abdillah namanya adalah Laila. Wallahi inna, kata beliau, kata Ummu Abdillah, wallahi inna lanartahil ila ardil Habasyah. Sesungguhnya kami sudah ingin untuk hijrah ke negeri Habasyah. Wa qad dhahaba Amir fi ba'd hajatina id aqbala Umar bin Khattab hatta waqafa alayya wa huwa ala syirkihi. Jadi suatu ketika suamiku sedang ada hajat sebentar di luar, tiba-tiba datanglah Umar bin Khattab, sehingga kami pun terdiam dan berdiri menghadap, ya. Dan Umar bin Khattab adalah orang yang paling kencang terhadap orang-orang Islam, ya. Jadi Umar bin Khattab ini suka memukul juga, dia termasuk gembong-gembongnya orang-orang yang tidak mencintai orang-orang Islam, ya. Radhiyallahu anhu. Ini sebelum Islam yang kita ceritakan, beliau sangat besar permusuhannya terhadap orang-orang yang masuk Islam. Karena beliau menyangka bahwasanya orang-orang yang masuk Islam ini telah membuat kekacauan. Ini Muhammad ini telah meninggalkan agama nenek moyang. Gara-gara si Muhammad SAW ini, semua anak dan bapak karena terputus silaturahmi, ya, saudara-saudara terputus, ya, bahkan sebagian mereka saling menyiksa antara sesama. Maka kata Ummu Abdillah, wa kunna nalqa minhu al-bala'a adhalana wa shiddatun alaina.
Umar bin Khattab sering menjahati kita, yang memperlakukan orang-orang muslim sehingga kami nggak betah. Nah, pada suatu ketika ini, ketika bertemu dengan saya, beliau berkata, "Faqala innahu lil-intilaq ya Ummu Abdillah." Ini seorang Umar bin Khattab tiba-tiba lembut. Ya, Umar ini sangat keras, kejam, karena innahu lil-intilaq ya Ummu Abdillah. Mau pergi kemana wahai Ummu Abdillah? Ya, nah, wallahi, ya, demi Allah, ya, kami mau pergi, ya, udah tahu nanya lagi, ini gara-gara kamu, ya, gara-gara kamu mungkin nanya-nanya lagi, istilahnya, wallahi lanakhrujanna fi ardillah, demi Allah kami akan pergi hijrah ke negeri Allah. Adaitumuna wa qahartumuna hatta yaj'al Allah makhraja. Gara-gara kalianlah Umar beserta umat-umat kalian, ya, mengganggu kami, ya, selalu menyakiti kami sehingga Allah memberikan kami solusi untuk kami hijrah. Jadi, bukan yang nanya, apa tanya-tanya? Ini gara-gara kalian. Maka Umar berkata, tiba-tiba lembut dari itu, "Sahibakumullah, semoga Allah menemani engkau." Ya, tiba-tiba Umar ini, nggak tahu ya, heran juga Umar Abdillah, ya. Wa ra'aitu lahu riqqatan lam akun ahraha. Dan aku melihat tiba-tiba pada kesempatan ini ada riqqah, kelembutan hati, tidak seperti biasanya Umar. Sahibakumullah, semoga Allah menjaga kalian, bersahabat dengan kalian. Faja'a Amir bihajatin tilka. Maka tiba-tiba kemudian datanglah suami saya, ya, setelah selesai dari hajatnya. Faqultu lahu ya Aba Abdullah, wahai Bapak Abdullah, law ra'aita Umar anifan wa riqqatuhu wa husnuhu alaina. Kalau seandainya kamu tadi ada melihat bagaimana riqqah, bagaimana hatinya Umar bin Khattab, bagaimana kesedihannya ketika melihat kami, maka kamu mungkin tidak percaya. Maka berkata suaminya Amir bin Amir bin Rabi'ah, "Atama'ati fi islamihi?" Apa kamu mau dia Islam? Bukan pikir dia akan berubah nama Islam? Ya, kata Abu Abdullah. Qultu na'am. Ya, mungkin bisa saja. Kok tiba-tiba dia lembut sih? Ya. Qala fala yaslimu alladhi ra'aita hatta yaslimu himar al-Khattab. Ini si Umar bin Khattab, Ummu Abdillah, wahai istriku, dia ini tidak akan beriman sampai himarnya, keledainya beriman. Jadi mustahil, ya, kata. Ada yang paling kecil, ya, orang yang paling luar biasa, ya. Umar bin Khattab ini paling luar biasa, menghina Islam, artinya dia mengganggu orang-orang yang beriman, ya. Jadi sampai dia mengatakan perkataan seperti itu, dia tidak akan beriman itu si Umar itu sampai keledainya beriman. Keledai bagaimana caranya beriman? Ya. Keledai orang mungkin bisa mengucapkan syahadat. Jadi segitu mustahilnya menurut Amir bin Rabi'ah. Ya. Disebutkan dalam riwayat juga bahwasanya Nabi SAW sering berdoa. Ya, sering berdoa bahwasanya Allahumma a'izzal Islam, Allahumma ayyidil Islam bi Umar bin Khattab wa bi Abi Jahal. Ya. Jadi Nabi sering berdoa ketika bahkan diriwayatkan Nabi kalau melihat Abu Jahal, kalau melihat Umar bin Khattab, Nabi berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam. Ya Allah tinggikanlah Islam dengan salah seorang di antara keduanya. Nabi dalam hatinya Nabi berdoa dan Allah tahu. Nabi memilih salah satu di antara mereka. Kalau bukan Abu Jahal, ya Abu Jahal itu orang yang sangat berpengaruh, ya, ketua gengnya, ya, gengnya Arab gitu, ya, orang yang sangat pengaruh, ketua. Ya, begitu juga Umar bin Khattab. Jadi Nabi berdoa salah satunya cukup, nggak perlu dua-duanya. Ya. Di antara yang paling engkau cintai dari mereka, ya Allah. Ya. Siapa di antara mereka yang paling engkau cintai, hidayahkanlah dia Islam dan masukkanlah Islam ke dalam hatinya. Cukup di antara mereka. Kalau riwayat lain dikatakan Allahumma a'izzal Islam bi ihda umarain. Ya Allah tinggikanlah Islam dengan dua umat.
Kita Abu Jahal juga namanya Amr bin Hisham, ya, Umar juga, Umar bin Khattab. Ya, jadi Nabi berdoa seperti itu. Ya Allah, tinggikanlah. Bahkan dalam suatu ketika, satu riwayat juga, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab khassa. Ya. Namun hati Nabi SAW sebenarnya lebih cenderung kepada yang beriman itu Umar bin Khattab, bukan Abu Jahal. Mungkin karena sangat brengseknya Abu Jahal. Jadi Nabi cenderung, ya Allah, kau ini. Nabi melihat Abu Jahal, banyak Abu Jahal beriman. Nabi melihat Umar bin Khattab, tapi hati kecil Nabi SAW inginnya yang beriman itu Umar bin Khattab. Maka dalam riwayat, ya Allah, Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab khassa. Ya Allah, majukanlah Islam. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab khassa. Mungkin segitu jahatnya ya, Abu Jahal, ya, ketawa-ketawa. Bagaimana kita setelah ceritakan bagaimana kisah ya, mereka ketawa-ketawa ketika melemparkan kotoran unta, ya, ketika Nabi SAW sedang sujud, ya. Nah, jadi Nabi berdoa seperti itu. Ini suatu kisah, ya. Kemudian di antara kisah yang lainnya, walaupun didhaifkan sebagiannya, bahwasanya tak kala peristiwa Umar bin Khattab masuk Islam, anna ukhtahu Fatimah bintul Khattab wa kana Sa'id bin Zaid, ya, adalah adiknya Umar bin Khattab yang bernama Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu termasuk 10 mubasyirin bil jannah. Itu 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Ini sebenarnya 10 orang ini harus kita hafal, ya? Harus kita tahu. Sebagaimana hari ini kita hafal nama-nama list nama-nama gubernur, wali kota, ya. Tapi kita nggak hafal nih. Mereka lah justru di tangan mereka lah Islam itu kuat. Ya, diantaranya Arba' Khulafaur Rasyidin, diantaranya itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Talha bin Ubaidillah. Ini 10 orang yang harus kita hafal sebenarnya. Bahkan ada buku ditulis yaitu 10 mubasyirin bil jannah. Kisah mereka itu masyhur, yang panjang. Bagaimana kontribusi mereka terhadap dunia Islam. Kalau enggak mungkin Nabi mengatakan Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Nabi sebut seperti itu. Coba bayangkan dirinya. Kalau Nabi tunjukkan seperti itu, berarti Nabi melihat mereka sudah melihat masa depan, ya. Dalam kisah yang lain, bahwasanya Fatimah adiknya dan suaminya Sa'id bin Zaid telah masuk Islam, ya, dan Umar tidak tahu mereka menyembunyikan keislamannya. Suatu ketika Umar ingin datang kepada Nabi SAW, dia ingin membunuh Nabi. Dia sudah mengasah pedangnya. Ini gerakan Muhammad. Orang sudah pernah hijrah tadi seperti Ummu Abdillah tadi hijrah juga. Kadang-kadang dia semua orang kira hijrah pergi meninggalkan keluarganya. Ya, agama Muhammad. Kadang-kadang dia nyosiji mengacau, dia yang buat kacau. Akhirnya suatu ketika dia hubus pedangnya. Umar ini sangat keras orangnya. Ya. Nah, maka ketika suatu ketika lihat Umar bergegas, tergesa-gesa pergi ke suatu tempat, dia ingin mencari Muhammad. Maka dia bertemu Falaqihi Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim ini ternyata sudah Islam juga, ya. Satu kabilah dengan Umar, Bani Adi. Bani Adi ini kabilah yang kuat, dan Umar termasuk pembuka kaum di kabilah tersebut, ya. Artinya kalau Umar bin Khattab ini ngomong juga punya kedudukan, ya. Nanti kalau ada keputusan Umar belum datang, nah, jadi nggak disahkan juga seperti itu, kan? Punya pengaruh yang sangat besar Umar, ya. Ketemu dengan Nu'aim bin Abdillah, maka Nu'aim bertanya, aina turid ya Umar? Mau kemana? Mau kemana Umar? Uridu Muhammadan hadha as-sami alladhi farraqa amra Quraisy. Aku ingin pergi mencari si Muhammad yang Sabi ini hinaan, ya, yang Sabi ini yang telah meninggalkan agama nenek moyang, yang telah memecah belahkan orang Quraisy, yang telah membodoh-bodohi tetua-tetua kami, dan telah wa'abadiniha, dan telah mengaibkan, mencela agama kita, wasabba alihatuna, dan telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Fa'atul, maka aku ingin pergi membunuhnya. Faqala lahu Nu'aim,
ini memancing ini bahaya, ini Umar dulu langsung datang. Ya, dia tahu tentu Rasulullah, tapi namanya manusia ya, tentu dia tahu Nabi pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin akan dibunuh oleh Umar bin Khattab ya. Ya cuma Nabi tetap ya kondisi real seperti ini, dia khawatir kenapa terjadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nuaim, wallahi laqad ini ngapain kau jauh-jauh pergi ke sana? Urus itu keluargamu, urus keluargamu dulu. Apa maksud kamu? Wahai ahli baiti, apa yang maksud kamu tanya-tanya tentang keluargamu? Ya, khudka ibnu ammika Sa'id wa ukhtuka Fatimah. Mereka telah mengkhianatimu wahai Umar bin Khattab, yaitu saudari kamu sendiri dan anak pamanmu sendiri yaitu Sa'id bin Zaid. Faqad wallahi aslama. Demi Allah itu orang tua itu karena masuk Islam, apa kamu urus Muhammad, urus keluarga dulu tuh. Ya. Faraja'a Umar ambidan ila ukhtihi. Ya. Maka Umar patah balik dari yang tadi mengurus pedang ya, yang menuju Nabi Muhammad SAW dan kembalilah menuju ke rumah saudari perempuannya Fatimah. Dan di rumah mereka sudah ada Khabbab ibn Arad. Nah, kita mengatakan Khabbab ibn Arad ini termasuk luar biasa ya. Dia membaca Al-Quran luar biasa, suaranya bagus ya. Ketika Nabi SAW di rumah Baitul Arqam bin Abil Arqam di dekat Safa, ketika mereka berkumpul antara 30-40 orang dalam dakwah sembunyi-sembunyi itu, Nabi sudah membagi-bagi halaqah. Ibaratnya hari ini kita ya, dibagi. Ini Fatimah Sa'id ngajinya sama Khabbab, ini sama ini ngajinya sama ini, ngaji sama ini. Bagi halaqah biar mereka mengajarkan Al-Quran. Jadi Nabi sudah mentraining iman mereka, mencajar iman mereka sangat kencang. Jadi suatu ketika ini Khabbab kebetulan di rumahnya Fatimah. Dan pada waktu itu mereka sedang memegang sahifahnya lembaran, ya, mungkin dari kurma, yaitu tentang sudah turunnya surat Thaha. Ya. Falamma sami'u hassa Umar, maka tak kala mereka datang, wah Fatimah, ya suara Umar nih, ngumpet semua, jadi ketakutan nih Khabbab ibn Arad, maka tinggi tentu, dia ngumpet di suatu ruangan, ngumpet sama Fatimah ini baik kalau tahu dia. Udah mampus dibunuh dia, ya. Maka Fatimah pun mengambil sahifah faja'altuha tahta fakhidha. Maka dia pun mengambil lembaran tadi yang berisikan surat Thaha, dia sembunyikan di pahanya. Ya. Falamma dakhal, maka tak kala Umar masuk ke dalam rumah tersebut, mahalihi nama. Apa ini suara-suara sendu? Saya dengar ada suara-suara tadi. Dia tahu. Ya, kalau Nabi Muhammad beserta pengikutnya mereka membaca Al-Quran. Ini suara apa tadi? Allati sami'tu, yang aku dengar. Qala lahu, masa kita saja tidak ada apa-apa. Aku sudah mendengar oleh Fatimah yang bohong. Ya, kalian berdua ini telah menjadi pengikut si Muhammad yang telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Ya. Maka tak kalah seketika Umar langsung emosi dengan sangat kuat, maka dia menampar itu anak pamannya itu Sa'id bin Zaid dan Fatimah membela suaminya, dan Fatimah pun kena tempelengnya Umar bin Khattab. Ya, sekali tempeleng langsung jatuh Sa'id, kemudian Fatimah pun ternyata kena tempeleng dari Umar bin Khattab dan berdarah. Ini kencang tangannya Umar, tanpa langsung berdarah. Ya, tempelengnya Nabi Musa langsung meninggal dunia. Bukan seperti kita ya. Semua ini kencang sekali ya. Falamma fa'ala dzalik, maka tak kala Umar memukul dari Umar, maka semakin berdirilah kuatlah imannya Fatimah. Nah, maka iya, qad aslamna wa amanna billahi wa rasulih fasna' ma badalak. Kami sudah beriman, kami berdua sudah beriman, wahai abangku, wahai abang Umar, kita sudah beriman berdua. Kenapa? Terserah kamu mau melakukan apa, terserah kamu. Falamma ra'a Umar ma bi ukhtihi min ad-dam fanadama ala ma sumi'a. Maka tak kala Umar melihat ketika keluarnya darah ya, dari pipinya atau dari bagian mukanya adiknya, maka Umar pun akhirnya
dia mau merasa nyesal. Ya, ini terkadang seorang laki-laki yang keras kencang ini ketika melihat darah apalagi adiknya, apalagi seorang wanita, kalau laki-laki dia masih semangat pukul. Lihat wanita, karena wanita adalah makhluk yang lemah, maka dia pun menyesal. Ya sedih ya. Karena Muhammad, kenapa aku harus menampar adikku? Waqala li maka Umar pun berkata kepada adiknya, "A'tini hadhihi as-sahifah allati sami'tukum taqra'una anifa." Aku kasih lembaran yang kalian baca itu. Ya, aku mendengar apa yang kalian baca, coba kasih ke aku sekarang. Ya. Wa kana Umar katiban, Umar orang yang cerdas, orang yang penulis, ya. Bukan buta huruf, orang cerdas, ya. Pintar menulis, ya. Orang pintar syair. Ya. Berkata adiknya, "Inna nakhshaka 'alaiha." Aku takut kepadamu. Ya. Jadi enggak dikasih ya. Bahkan dia mengatakan, "Ya akhi, innaka najisun 'ala syirkika." Engkau najis. Karena engkau engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Engkau najis. Ya. Maka dalam ayat turun la yamassuhu illa al-mutahharun. Ya. Innahu kata Fatimah, innahu la yamassuha illa at-tahir. Sesungguhnya ini lembaran tidaklah disentuh kecuali orang-orang yang bersih suci. Nah, tapi maksud kalau dalam Al-Quran la yamassuhu illa al-mutahharin, para malaikat yang bisa memegangnya adalah kecuali para malaikat. Nah kemudian Umar pun faqama Umar faqtasal, maka Umar pun mandi. Ya, Umar mandi dulu. Ya. Fa'atar sahifah, maka diberikanlah tadi lembaran yang berisi surah Taha tersebut. Kemudian dia membaca Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, bukit Taha. Ma anzalna 'alaika, tidaklah kami turunkan Quran ini untuk membuat kamu sengsara. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan peringatan bagi mereka yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tanzilan mimman khalaqal, yang diturunkan oleh yang menciptakan langit dan bumi dan langit yang tinggi. Ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara. Baginya langit, apa yang ada di langit dan bumi, dan apa yang di dalam bumi. Kata-kata langsung luar biasa. Allahu la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada sekutu baginya. Lahul asmaul husna, dan dia memiliki nama-nama yang baik. Langsung tersentuh, Umar tertunduk langsung semua. Dia mendengarkan ayat ini biasa dengan orang Arab yang dirinya. Kalau dia mendengar ayat Al-Quran, apalagi mereka ahli balaghah, orang pandai syair, ketika mendengar langsung ya. Maka Umar pun berkata, "Ma ahsana hadzal kalam wa akrama." Ini perkataan yang luar biasa, yang sangat agung. Maka tak kalah mendengar perkataan Umar tersebut, langsung khabar pun keluar yang tadi bersembunyi di suatu ruangan. Faqala ya Umar, wahai Umar, wallahi inni la arju an yakuna Allah qad khassaka bi da'wati nabi. Ya Umar, sesungguhnya itu betullah, sesungguhnya Nabi telah mengisyaratkan, Nabi telah menyebutmu sebelum engkau masuk Islam. Dan dia mengatakan, Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hakam bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, tinggikanlah Islam, kuatkanlah Islam dengan salah seorang Abil Hakam bin Hisham, yaitu Abu Jahal ataupun Umar bin Khattab. Wallahi Allah ya Umar, faqala lahu 'inda dzalika. Demi Allah ya Umar, inilah engkau ya Umar, Allah telah memilihmu. Nangis betul, dia tidak menyangka. Maka Umar pun berkata kepada Khabbab, "Fadulni ya Khabbab ala Muhammad hatta ati fa aslam." Wahai Khabbab, kalau begitu tunjukkanlah kamu kemana si Muhammad, kepada Muhammad, sehingga aku datang kepadanya dan aku akan memeluk Islam.
Maka Khabbab pun berkata, "Wa fi baitina inda Safa," dia satu rumah di Bukit Safa. Ma'ahu nafarun min ashabihi, ada beberapa orang sahabat bersamanya. Maka Umar pun tetap sama pedang yang tadi. Dia kemudian datanglah ke rumah Arqam bil Arqam. Wa talaba alaihim al-bab. Umar pun mengetuk-ketuk pintu. Ini orang sebenarnya takut ya. Ini para sahabat waktu itu ada para sahabat 30 orang di rumah tersebut. Falamma sami'u sawtah, ya, maka tak kalah mendengar suara Umar, mereka berkata ini Umar ngapain? Karena yang dalam rumah ini nggak tahu nih. Siapa yang datang? Umar. Mereka para sahabat bersiap-siap itu diketakutan. Kemudian di situ pun ada Hamzah. Ya, Hamzah luar biasa. Ini Hamzah berani duel ya. Maka mereka berkata, ini kalau Umar datang untuk baik-baik, maka kita baik-baik. Kalau dia datang memang untuk membunuh Muhammad atau membuat keonaran di sini, maka kita akan bunuh dia dengan pedang dia tersebut. Ya. Maka Rasulullah dah tahu ya, karena Rasulullah sudah berdoa ya, mustajab doa Nabi SAW ya. Ini luar biasa, disinilah bangkitnya Islam ya. Izin, persilahkan bukalah pintu, sudah bukalah pintu. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma ja'a bika ya Ibnul Khattab?" Ada apa nih ya Ibnul Khattab? Wallahi ma ara an tantahi hatta yanzil Allah bika qari'a. Demi Allah, kalau kamu enggak meninggalkan kekufuran, maka enggak tahu apa azab yang Allah menimpamu. Faqala Umar, ya Rasulullah, ji'tuka li'u'mina billahi wa bi rasulih wa bima ja'a min indillah. Sesungguhnya aku datang kepadamu ya Rasulullah, aku datang untuk beriman kepadamu dan kepada Rasulnya dengan apa yang kau bawa, yaitu Al-Quran. Faqala fakabbara Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Allah sudah kabulkan doa Nabi SAW ya. Dan para sahabat yang pada Umar pun sudah dia menundukkan Umar pun bertunduk ya. Kemudian asyhadu annaka Rasulullah. Umar pun berkata, "Kaulah Rasulullah." Jadi disinilah Umar masuk Islam ya. Luar biasa Umar masuk Islam ya. Bahkan para sahabat berkata, "Mazilna izzatan." Ibnu Mas'ud berkata, "Mazilna izzatan mundu aslama Umar." Ya. Kami kuat, kami kencang semenjak Umar bin Khattab masuk Islam. Dalam bahkan dalam riwayat yang lain, tidak seorang pun yang dulu berani untuk beribadah di depan Ka'bah terang-terangan, melainkan setelah Umar beriman, maka kita pun sudah berani terang-terangan beriman. Subhanallah, Umar berani. Kemudian dalam riwayat yang lain dikisahkan bahwasanya Umar ketika Umar Islam masuk Islam, Ibnu Umar dari anaknya Ibnu Umar ya, dari anaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar masih kecil, dia ikut ayahnya. Ya, Ibnu Umar ini luar biasa, sahabat yang mulia, tapi dia sahabat masih kecil seperti Ibnu Abbas ya. Maka dia bertanya kepada orang-orangnya ketika dia masuk Islam, ini Umar lihat kalau ada hari ini begitu luar biasa nih pemimpinnya. Dia berkata, "Ayy Quraisy aqala lil hadis." Ya. Tapi sebelum ini ada kisahnya bahwasanya Umar datang kepada Abu Jahal. Dia mengetuk datang kepada gembongnya orang Quraisy, ketuanya yang paling dia pun teringat ya. Ya Rasul, dia pun teringat ketika dia masuk Islam. Dia berkata, "Lama aslamtu tilka laila, tadhakkartu ayyi ahli Makkah asyaddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adawa." Ketika aku masuk Islam pada malam tersebut, aku pun memikirkan tentang sosok yang paling keras permusuhannya terhadap Islam. Ya, hatta atihi fa akhbirhu anni qad aslamtu. Qala qultu Abu Jahal. Aku teringat tiba-tiba ini orang yang paling kencang, paling keras terhadap pelanggarannya terhadap orang Islam, yaitu Abu Jahal. Maka aku pun datang ke rumahnya Abu Jahal. Ya, ini Umar berani ini. Ya. Maka dia berkata ketika datang ke rumah Abu Jahal, diketuk pintunya, "Aku telah beriman kepada Muhammad dan aku telah beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad dan aku telah beriman bahwasanya tiada Tuhan selain Allah." Maka Abu Jahal tidak berani apa-apa, langsung menutup pintunya dengan keras. "Qabbahana wajhak." Maka semoga Allah memburukkan wajahmu wahai Umar dan langkahmu. Jadi dihina Umar. Ya, luar biasa. Bahkan dalam perkataan yang lain
Umar pernah berkata, setelah ini baru aja beriman, baru satu malam, baru satu hari beriman, dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, alasna alal haqqi in mutna wa in hayyina, ya Rasulullah. Bukankah kita atas kebenaran? Yang benar ya Rasulullah. Kita berada di atas kebenaran, meskipun kita hidup walaupun mati. Betul wahai Umar. Wallahi nafsi biyadi, Nabi pun berkata, demi jiwaku berada di tangannya, innakum alal haqqi in kuntum wa in hayytum. Kamu dalam kebenaran walaupun kalian mati, walaupun kalian hidup. Maka Umar pun berkata, apa maksud Umar? Fa fi man ikhtifa, kalau begitu, ngapain kita sembunyi-sembunyi sekarang? Terus malam masuk Islam. Ngapain kamu ya Rasulullah? Ngapain sembunyi-sembunyi sekarang? Luar biasa nih Umar ya. Kalau itu kau mati, justru kalau kita lihat di sirah Umar ya, di perang Uhud, ya Rasulullah kita salah aja karena Nabi kan pakai strategi ya. Nabi diberitakan oleh Allah, diberitakan oleh Jibril ya. Nah, jadi Umar sangat berani. Kita mati ketemu saja. Nanti bagaimana di perang ketika di apa namanya Bai'at Ridwan nanti sebelumnya ada kisahnya nanti masih lama ya, nanti setelah sebelum Fathu Mekah itu bagaimana orang-orang berpulang semua. Ya Umar pengen lawan, ya Rasulullah kita lawan aja mereka semua. Kalau kita bukankah kita mati atas kebenaran? Jangan Umar. Ini Uda Abu Jalal ini satu jalan lagi dia melangkah ke Mekah, dia Abu Jalal ini diperintahkan oleh Allah maksudnya. Akhirnya Nabi itu tahalul mereka pulang lagi ke Mekah. Jadi umrah. Itu kisah nanti kita di akan datang ya. Nah, itulah yang terjadi ketika Umar masuk Islam. Bahkan dalam suatu ketika diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ketika Umar masuk Islam, maka Umar bertanya, "Ayy Quraisyin anqala lil hadis?" Siapa di antara orang-orang Quraisy yang paling ember mulutnya? Yang suka sebar gosip, yang paling kalau dia tahu berita itu semua negeri tahu. Itu bukan gosip ya, ataupun orang yang paling ember maksudnya. Maka dikatakan Jamil bin Muhammad, dia adalah namanya Jamil bin Muhammad ya. Al-Jumhi. Faqala alaihi, maka Umar datang kepadanya, dia berkata, faqala lahu a'lamtu ya Jamil in anni qad aslamtu wa dakhaltu fi dini Muhammad. Wahai Jamil, datang ke rumah Jamil, wahai Jamil, kamu tahu enggak sebenarnya aku sudah beriman dan aku telah masuk ke agamanya Muhammad. Fa wallahi ma rani'u hatta qama yajurru rida'ahu wa tabi'a Umar. Si Jamil ini saking beritanya ini viral, berita yang viral, berita yang luar biasa ini Umar nggak sempat dia langsung iya saya tahu, terima kasih infonya. Dia nggak sempat bilang tersebut, langsung ambil ridaan, bahkan ridaan jatuh ke tanah, dia langsung lari terus. Ini cepat-cepat sebarin berita tersebut ke orang. Umar itu mengikutinya, sedangkan Umar ikutin dia. Dia pengen nyebar berita tadi kan. Maka dia suatu ketika dia berada di bukit Safa tersebut, dia masuk ke masjid ya. Kita tahu tempat nongkrongnya Abu Jahal dan teman-teman di sana. Maka dia dengan suara yang tinggi dia berkata, ya ma'asyara Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, ala inna Umar bin Khattab qad sabah, kata mereka. Tahukah kalian sesungguhnya ini berita info penting hari ini, sesungguhnya Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Dan dia telah meninggalkan agak tradisi agama nenek moyang kalian. Maka Umar pun berada di belakang. Kadzab. Ini bohong. Ya, Umar sengaja ikut-ikutan dari. Tapi Umar berkata, walakinni qad aslamtu wa syahadtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia bohong. Sesungguhnya aku telah masuk Islam. Aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Jadi seperti itu ya. Mungkin masih panjang sedikit lagi kisahnya. Insyaallah nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Begitu kencangnya dan beraninya Umar bin Khattab. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita membahas bagaimana kisah-kisah para sahabat ya, membuat kita semakin kuat, semakin yakin kita dengan agama ini, bagaimana perjuangan mereka dahulu mempertahankan Islam, bahkan dengan nyawanya dia sampai ingin bahkan hampir dibunuh dan lain-lain. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu mencintai Nabi SAW. Apalagi di hari Jumat, maka perbanyaklah kita berselawat kepada Nabi SAW.
sesungguhnya selawat kita akan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi